wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Pratiwi Ayu, Prodi Ilmu Politik. Saya akan membahas dan memaparkan salah satu materi pembelajaran pada mata kuliah Politik, HAM, dan Demokrasi. Di sini saya akan membahas tentang hak asasi manusia. Baik, sebelum kita membahas hak asasi manusia lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu hak. Menurut Daltons 2004, hak adalah klaim atau tuntutan yang sah dan dapat dibenarkan oleh negara yang dapat dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dalam hal untuk memenuhi hal-hal yang mereka tuntut tersebut. Sedangkan hak asasi adalah suatu hal yang dimiliki oleh manusia sejak ia lahir, tumbuh, dan ada di alam semesta ini. Jadi hak asasi manusia ini adalah hak pokok atau hak dasar yang dimiliki setiap individu sejak ia dilahirkan di dunia ini dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut juga merupakan hak yang mutlak. Itu artinya tidak dapat diganggu-gugat atau dirampas oleh orang lain. Contoh dari hak asasi manusia ini seperti hak untuk hidup, hak mempertahankan hidup, hak bebas berpendapat, hak untuk berserikat, hak memperoleh keamanan, dan lain-lainnya. Menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia, hak ini merupakan hak yang melekat pada setiap manusia dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, pemerintah, dan setiap orang wajib menghormati serta melindunginya juga. Ada beberapa pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Sultan Diogenes Bruto, yang mengatakan bahwa hak asasi manusia ini merupakan hak mendasar atau hak yang fundamental yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia sebagaimana kodratnya. Yang kedua ada menurut Muladi, yang mengatakan bahwa hak asasi manusia ini merupakan hak yang melekat pada setiap manusia sejak ia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang secara utuh. Yang ketiga ada menurut Miriam Budiarjo, ia mengatakan bahwa hak asasi manusia ini merupakan hak yang dimiliki manusia yang diperoleh manusia sejak ia lahir atau dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh hak dalam perundang-undangan. Yang pertama pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemberantasan KDRT. Maka di sini para korban KDRT berhak mendapatkan yang pertama yaitu perlindungan dari keluarga, pihak kepolisian, pengadilan, advokat, lembaga hukum, baik itu secara langsung, sementara, atau harus melalui proses pengadilan. Selanjutnya di sini juga para pihak korban dari KDRT tersebut berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Misalnya ia terluka fisiknya seperti dipukul atau hal lainnya, maka di sini mereka membutuhkan pihak-pihak rumah sakit yang bisa membantu dalam proses kesembuhannya itu. Sedangkan ia terkena tekanan batin atau makian dari suaminya, maka di sini mereka membutuhkan psikolog yang bisa membantu dalam kesehatan mentalnya. Dan di sini juga para korban KDRT di sini juga membutuhkan pelayanan bimbingan rohani seperti tentang keagamaan akan hal-hal yang berhubungan dengan dalam rumah tangga tersebut. Selanjutnya ada pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Di sini para konsumen atau masyarakat yang ke rumah sakit berhak mendapatkan hak keamanan, kenyamanan, pelayanan publik di rumah sakit tersebut. Pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999, di sini membahas tentang pers. Jadi, setiap warga negara Indonesia berhak mendirikan negara pers. Selanjutnya pada pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 tentang rumah sakit, di sini para konsumen atau para masyarakat yang pergi ke rumah sakit berhak mendapatkan hak seperti kenyamanan, keamanan, perlindungan, kesembuhan, keselamatan, dan lain-lainnya. Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang pos. Di sini masyarakat berhak mendapatkan akses layanan pos yang aman dan nyaman. Baik, saya akan membahas hak asasi dalam perundang-undangan. Yang pertama yaitu pada pasal 28A yang berisi tentang hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Pada pasal 28B yang berisi tentang hak untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, hak kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Pada pasal 28C yang berisi tentang hak untuk mengembangkan diri dan melanjutkan pendidikan. Pada pasal 28D berisi tentang hak pengakuan atas jaminan perlindungan terhadap kepastian hukum. Pasal ini juga berisi tentang hak memiliki perlakuan yang sama di hadapan hukum serta hak untuk bekerja.
Selanjutnya yaitu pada pasal 28E yang berisi tentang hak untuk beragama dan beribadah. Pada pasal 28F yaitu berisi tentang hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pada pasal 28G berisi tentang hak perlindungan, hak rasa aman, kenyamanan, dan lain. Pada pasal 28H berisi tentang hak untuk hidup sejahtera serta hak jaminan sosial. Yang terakhir yaitu pada pasal 28I yang berisi tentang hak untuk hidup, hak untuk tidak disisa, hak untuk kemerdekaan pikiran, hati, dan nurani. Baiklah, demikian pembahasan dan pemaparan saya tentang hak asasi manusia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan serta pengetahuan para pendengar sekalian. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.